Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perencanaan penyuluhan ke wanita usia subur dengan usia 15 sampai 24 tahun. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai WUS atau wanita usia subur adalah wanita yang berada dalam rentang usia yang biologis memungkinkan untuk mengalami kehamilan. Menurut WHO, wanita usia subur adalah wanita yang berada dalam usia 15 sampai 49 tahun di mana memiliki potensi untuk mengalami menstruasi secara teratur dan memiliki ovulasi serta kemampuan untuk hamil. Namun, meskipun secara biologis wanita dalam rentang usia ini memiliki potensi untuk hamil, kesuburan mereka dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti kondisi kesehatan atau karena faktor genetik, maupun eksternal seperti pola makan, tingkat pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. WUS dianggap sebagai kelompok yang memiliki resiko kehamilan yang lebih tinggi dan rentan terhadap masalah gastro seperti preeklamsia, kelahiran prematur, dan gangguan pada proses kelahiran. Puncak kesuburan biasanya terjadi pada usia 20-29 tahun, di mana peluang kehamilan mencapai sekitar 95%. Setelah usia 30 tahun, peluang tersebut mulai menurun dan memasuki usia 40 tahun, kemungkinan hamil berkurang hingga 40%. Meskipun wanita yang masih bisa hamil dan melahirkan di usia lebih tua dengan bantuan teknologi medis seperti fertilasi in vitro atau IVF. Saya akan menjelaskan mengenai dengan masalah kesehatan yang berkaitan dengan wanita usia subur. Jadi anemia pada wanita usia subur yang umurnya berkisar 15-24 tahun itu merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat signifikan di Indonesia. Jadi berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja putri wanita usia subur itu sebesar 32%. Dan remaja di Kota Kupang itu sebesar 65% pada tahun 2021. Jadi angka ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi nasional sebesar 32%. Jadi anemia pada wanita usia subur itu dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka, termasuk dengan penurunan kebugaran, kemudian konsentrasi dan produktivitas. Jadi wanita usia subur yang menderita anemia itu sangat berisiko tinggi mengalami anemia pada saat hamil dan menyebabkan komplikasi seperti bayi berat lahir yang rendah atau BBLR dan kemudian juga stunting. Yang berikutnya adalah urgensi. Mengapa penyuluhan anemia pada remaja putri sangat diperlukan? Karena yang pertama, bagi peningkatan pengetahuan, di mana penyuluhan sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang anemia, termasuk penyebab, dampak, dan juga cara pencegahannya. Pengetahuan yang baik akan mendorong perilaku positif dalam mencegah anemia. Yang kedua adalah pencegahan dini, di mana melalui penyuluhan remaja putri dapat memahami pentingnya pola makan bergizi seimbang, konsumsi makanan kaya zat besi, dan juga suplementasi zat besi untuk mencegah anemia sebelum memasuki masa kehamilan. Dan yang ketiga adalah kesiapan kehamilan yang sehat, di mana dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat diperlukan kondisi tubuh yang optimal. Di sini penyuluhan dapat membantu untuk memastikan remaja putri
mencapai status kesehatan yang baik sebelum hamil, sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi terkait anemia. Nah, dengan demikian, penyuluhan anemia pada remaja putri sangat penting untuk memastikan kesehatan reproduksi yang optimal dan juga mampu untuk mencegah berbagai komplikasi yang dapat timbul akibat anemia, baik sebelum maupun selama kehamilan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang akan kami berikan. Nah, untuk materi ini terdiri atas 6 materi. Yang pertama ada pengertian dari anemia, yang kedua penyebab anemia, yang ketiga gejala anemia, yang keempat dampak dari anemia, yang kelima itu ada cara mencegah anemia, dan yang keenam ada materi tentang tablet tanpa darah. Nah, untuk materi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yaitu tentang pengertian, penyebab, gejala, dampak, dan cara mencegah itu sangat penting bagi seorang wanita usia subur. Hal ini dikarenakan agar wanita usia subur itu dapat mengetahui apa itu anemia, mengetahui penyebab, dampak, gejala, dan juga cara agar mereka dapat mencegah mengalami anemia. Yang untuk materi yang keenam yaitu TTD itu penting juga dalam materi ini karena jika seseorang wanita usia subur itu mengonsumsi TTD terutama pada saat menstruasi, hal itu dapat mencegah mereka mengalami anemia. Nah, konsumsi anemia ini juga dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin karena dapat terbukti secara efektif dapat mencegah kejadian anemia pada wanita usia subur. Selanjutnya yaitu metode dan media yang akan digunakan untuk edukasi tentang anemia pada remaja. Untuk yang pertama yaitu metode, kelompok memutuskan untuk menggunakan metode Sokratik, di mana metode Sokratik adalah metode yang memberikan kesempatan pada peserta untuk berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Nah, di sini penyuluhan yang kami lakukan akan dibuat dalam bentuk diskusi terbuka dengan peserta yang hadir dengan menggunakan media interaktif. Selanjutnya, untuk media yang kami gunakan ada 3, yaitu poster, leaflet, dan juga postcard. Nah, poster yang kami gunakan untuk meringkas materi secara komprehensif terkait dengan anemia, dan poster ini akan kami berikan kepada pemuda gereja untuk digunakan. Selanjutnya, leaflet akan berisi tentang informasi-informasi praktis yang dibagikan agar menjadi bahan bacaan bagi para remaja. Dan yang terakhir, postcard kami gunakan untuk melihat sejauh mana pengetahuan serta kesan pemuda pada saat mengikuti penyuluhan yang kami berikan.